Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anggota kelompok 2 dari Tadris IPSC semester 6 akan mempresentasikan materi mengenai konflik agama dalam mata kuliah Sosiologi Konflik. Anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Lailatul Musfiroh, Lutfiana Nanda Sudarsono, Nisa Filata, dan juga Yustita Tiara Buana. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi agama, dan agama itu berbeda-beda. Yang perlu diketahui bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, yang mana A berarti tidak dan gama yaitu kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Agama menurut KBBI adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan sekitarnya. Kita sebagai umat beragama harus semaksimal mungkin berusaha dan meningkatkan keimanan serta kualitas diri. Jadi, agama pada intinya adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupan di dunia, berharap agar mendapatkan kesejahteraan di akhirat kelak. Definisi agama juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Sultan Sidi Ghazalba, yang menyatakan bahwa agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari sempurnanya itu. Lalu, menurut dari Sultan Takdir Ali Syahbanan, agama adalah suatu sistem kelakuan dan hubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberartikan kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial, yaitu adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya, dan adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu yang dapat membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. Manusia adalah makhluk yang selalu bertanya dan makhluk yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Keingintahuan dari manusia yang semakin tinggi tersebut, maka akan semakin banyak pengetahuan yang akan dimiliki, dan itu dinamakan kecerdasan manusia. Terdapat banyak agama di sekitar kita, termasuk di Indonesia sendiri itu mulai dari ada agama Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Manusia mencari Tuhan dengan cara yang berbeda-beda pula. Dengan adanya suatu perbedaan itulah akan timbullah rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama. Lalu, kenapa agama itu berbeda-beda? Agama tumbuh beriringan dengan peradaban. Beragam peradaban di dunia, kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda itulah yang membuat manusia memiliki agama yang berbeda-beda pula. Agama adalah kumpulan ajaran yang diwariskan sepanjang sejarah peradaban manusia, ajaran tentang cara hidup yang baik menurut masing-masing peradaban. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebelum itu, ilmu pengetahuan juga berkembang. Agama memegang peran penting dalam menjawab persoalan alam dan kehidupan manusia. Keagamaan menunjukkan bahwa pendapat manusia tidak sama. Maka dapat disimpulkan bahwa munculnya berbagai macam agama itu adalah jawaban terhadap berbagai macam persoalan dari hidup manusia. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Lutfiana. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya konflik agama. Setiap konflik yang terjadi tentunya memiliki penyebab yang dapat menimbulkan masalah. Penyebab konflik tersebut antara lain adalah perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Indonesia memiliki keberagaman suku dan ras hingga pemeluk agama yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya dapat memunculkan perpecahan antara kelompok dalam masyarakat. Contohnya saja seperti di wilayah Indonesia antara suku Aceh dan suku Batak. Suku Aceh memeluk agama Islam dan suku Batak memeluk agama Kristen. Kedua suku ini hampir selalu hidup dalam ketegangan.
Bahkan dalam konflik fisik yang sering terjadi dapat merugikan ketentraman dan keamanan masyarakat sekitarnya. Penyebab konflik agama yang kedua adalah perbedaan doktrin dan sikap mental. Setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agama yang diyakininya. Dalam keadaan sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agamanya sendiri dan agama lawannya. Dalam hal ini biasanya nilai tertinggi selalu ada pada agamanya sendiri dan dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan tersebut. Faktor inilah yang dapat memicu terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik agama yang ketiga adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Dalam masyarakat agama pluralitas, penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Agama minoritas biasanya sering mengalami kerugian fisik seperti rusaknya atau pembakaran gedung-gedung atau tempat ibadah. Yang terakhir, penyebab terjadinya konflik agama adalah perbedaan tingkat kebudayaan. Agama merupakan bagian dari budaya manusia, dan perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Filata. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Lutfiana Nanda Sudarsono. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa contoh konflik agama di Indonesia. Untuk yang pertama itu perselisihan agama di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan di bawah hukum syariat Islam yang sangat kental. Nah, pemerintah pun memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negeri khilafah seperti pada zaman dahulu. Pada tahun 2005, kerusuhan antara umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Dari hal itulah, beberapa korban pun berjatuhan, sehingga beberapa orang dari kedua belah kubu banyak juga yang terluka. Contoh konflik yang kedua itu di Poso. Konflik Poso pada tahun 2000 tidak berhasil dibendung. Nah, permasalahan antara dua agama ini terjadi selama bertahun-tahun. Terjadi perselisihan politik di awal yang disebabkan oleh masalah agama. Sedangkan pada tahun 1990-an, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang luar yang datang ke Poso sehingga agama Kristen semakin dominan. Konflik yang ketiga adalah konflik Sampang. Konflik ini terjadi antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Perselisihan keyakinan ini juga menelan korban. Konflik Sampang berawal pada tahun 2004 dan puncaknya pada pembakaran rumah Ketua Ikatan Al-Ahbait atau Ijabi. 2 rumah jamaah Syiah dibakar dan musola pun rusak diamuk oleh 500 warga yang mengaku sebagai jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang keempat itu konflik Papua. Konflik ini dimulai dengan tuntutan persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ untuk membongkar menara masjid di Aqsa Sentani. Alasannya yaitu karena masjid dianggap dibangun terlalu tinggi daripada bangunan lain di sekitarnya
dan dikhawatirkan menghalangi pemandangan dan membuat gereja di sampingnya tampak terhimpit. Contoh konflik yang terakhir itu konflik Tanjung Badai. Pada hari Sabtu 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk di Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha hangus terbakar, termasuk beberapa motor dan mobil yang terparkir di sekitarnya. Jumlah kerugian akibat dari konflik ini ditaksir mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kerusuhan ini disulut oleh konflik agama Islam dan Buddha. Kabarnya sebagian warga Tanjung Badai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha Tionghoa protes akan suara azan di masjid yang cukup keras. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yustita. Perkenalkan, nama saya Yustita Tiara Buana, NIM 208180085. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nisa, yaitu poin D dan poin E, yaitu poin D mengenai penanggulangan konflik antar umat beragama. Nah, kurangnya sikap dan toleransi antar umat beragama merupakan salah satu penyebab konflik yang sering terjadi. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik salah satunya adalah dengan kegiatan musyawarah yang berguna untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk mencapai suatu mufakat ataupun suatu keputusan. Nah, selain itu juga dapat dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama. Nah, terdapat juga penggunaan surat keputusan atau peraturan sebagai pedoman pembinaan kekuasaan umat beragama dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan pemerintah tingkat nasional, misalnya seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 tahun 1980 tentang wadah musyawarah umat beragama, dan yang kedua yaitu upaya yang dilakukan pemerintah tingkat provinsi, misalnya Surat Edaran Gubernur nomor 451/1178/031/2000 tanggal 10 Februari tahun 2000 tentang anjuran pendirian formal komunikasi antar umat beragama atau yang biasa disingkat dengan FKAUB, dan yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan di kabupaten atau kota, yaitu dilaksanakannya sosialisasi pemberdayaan antar umat beragama. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu poin E mengenai upaya penyelesaian konflik. Setiap konflik yang terjadi pastinya harus ada upaya penyelesaiannya, termasuk konflik agama. Nah, salah satunya adalah dengan cara musyawarah. Selain itu, juga terdapat upaya-upaya untuk mengatasi konflik tersebut, antara lain, yang pertama, setiap masyarakat haruslah memiliki rasa hormat antar agama satu dengan yang lain. Dan yang kedua, masyarakat harus memperkuat tali persahabatan dengan berbagai pemeluk agama di Indonesia. Nah, yang ketiga, memiliki kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Dan yang terakhir, yaitu dalam masyarakat haruslah ada keadilan dan rasa ketidakadilan haruslah dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.